Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lesu nih, masih semangat? Masih ada setengah hari lagi kita. Dan hari ini hari terakhir kita bertemu. Mungkin nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang bisa kita bersinergi lagi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya Allah. Dan sebelumnya yang udah disebutkan tadi tak kenal mata saya, mungkin kemarin udah kenalan ya satu persatu. Mungkin ada yang lupa. Nama saya Siti Alkoba. Saya Triwahyu Landari. Saya Ovik Priyasna. Saya Raji Zulkarnain. Oke, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai usaha busana muslim. Yang mana busana ini kami namai Justri. Dan sudah kita ketahui bahwasanya fashion adalah kebutuhan pokok kita sehari-hari. Apalagi di kaum milenial sekarang ini, berbagai macam variasi fashion yang fashion menarik gitu kan. Dan tidak hanya kaum milenial tapi juga ibu-ibu, bapak-bapak, dari anak kecil sampai dewasa. Mungkin langsung aja kita ke presentasinya, silahkan. Ya, promosi. Siapa yang beli? Dan kebetulan kali ini kita masih membawa ini hijab untuk busananya nanti ya menyusul. Siapa ada belanja yang ini? Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami karena ini rancangan ya, awalnya rancangan usaha kami bersama. Dari kelompok kami akhirnya memutuskan salah satu usaha yang sudah berjalan. Walaupun ini temanya sebenarnya busana muslim tidak hanya hijab, jadi pakaian iya juga, kemudian kebutuhan aksesoris, kemudian juga ada kebutuhan untuk iya, mohon maaf Bu, bawa pakai motor dari Kumai. Iya, Kumai. Pokoknya masih ke sana lagi. Biru. Enggak sih enggak. Kalau mau main silakan nanti hubungin. Yang putih tadi Iya ya. Atau mau main ke ke pantai juga bisa, pantai Tugu. Ya balik lagi ke ini ya, rencana usaha busana muslim kami. Jadi di sini langsung saja kami dari yang pertama yaitu segmentasi pasar atau target kita. Target kita ini di sini tidak hanya karena ini mengangkat busana muslim, jadi target kita dewasa laki-laki maupun perempuan, kemudian juga instansi institusi. beli kalau yang ini ya. Mohon maaf, ini nggak ada teman ya katanya. Iya. B to B. Ya, bisnis ya. Oke, kembali lagi dilanjutkan. Jadi di sini sasaran kami tidak hanya untuk masyarakat menengah ke atas ya, tapi kami memulainya dari masyarakat menengah ke bawah. Kenapa demikian? Karena kalau menengah ke atas pasti sudah mampu lah untuk membeli dengan harga kualitas menengah ke bawah. Begitu. Kemudian juga kami juga tujuannya ke anak-anak karena apa? Hijab biasanya juga digunakan untuk anak-anak juga, dan anak-anak itu pun tidak hanya untuk keseharian tapi juga untuk sekolah. Sekolah-sekolah, kemudian juga biasanya ada anak-anak ngaji kan. Komunitas ini salah satu tujuan kami. Belum dijual sudah diambil. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Jadi kami sambil ini aja ya, sambil cerita-cerita aja. Iya. Jadi komunitas itu tujuan kami sasarannya bisa ke hijabers, biasanya kan ada perkumpulan seperti itu. Kemudian juga ibu-ibu pengajian. Nah, ini kemudian ibu-ibu yang biasanya ada perkumpulan. Oh, ibu-ibu sosialita ya Bu. Arisan-arisan yang beda. Nah, itu juga bisa kita menjadi salah satu target kami juga. Berapa ini? Nggak tahu. Kemudian selanjutnya yang kedua ke keunggulan produk kami. Nah, sesuai dengan pasar atau tujuan sasaran kami, jadi dari keunggulan produk
adalah berbagai variasi. Yang pertama, kenapa saya sampaikan demikian? Jadi seperti yang contoh salah satu yang saya bawa ya, atau kami sediakan. Nah, ini menyediakan hijab yang Nanti sekitar di motif. ada baju. Nah, ini kan lagi apa ya, kita kan mengikuti trendy ya, trend fashion. Jadi ada yang nempel ini. segi 4 motif, Nempel yang itu ya. premium. Kemudian juga ada yang segi 4 polos, tapi di sini ada variannya yang motif. Nah, ini tuh ada kayak seperti waffle. Laser cut. Pas dan itu ya salah satunya juga sudah laser cut. Kemudian ini juga Ini polos ini foil yang pada umumnya. Polos ya biasanya. Iya. Pegang. Berapa Sendiri loh. flashnya? Iya. Produk Kemudian sendiri. biasanya kalau Punya misalkan merek mau sendiri. ke kondangan pasti Yang kan saya pengen pakai itu yang seperti ini. ini yang foil biasa. Oh biasa. Jadi model dulu. Iya harus memakai 100%. Iya. Ini Cuman foilnya yang ya. saya ini Ini. karena Iya. awal ya tester jadi belum dipasang label Iya. ini biasanya gitu. Jadi di sini juga tadi seperti saya sampaikan bahwa keunggulan produk kami berbagai variasi, jadi tidak hanya segi 4 pasmina, foil motif, tapi juga ya bergonya ini bisa syar'i modelnya karena menutup bagian depan. Ini biasanya digunakan untuk yang senang olahraga, Sport buat sport. Biasanya yang karate, Dipotong aja nanti. yang apa silat, Iya. kemudian yang olahraga. Nah ini, kemudian juga ada modelnya yang lebih pendek juga ada. Jadi variasinya banyak. Itu modelnya gimana? Coba itu modelnya. Buat Iya. buat apa daily. Iya, buat daily. Buat ke kantor yang biasanya ya yang seperti ini. Ini Paris Premium. Kayak yang pengen pakai. Bukan lagi, bukan. Oh, bukan lagi. Yang kayak pengen Iya. pakai itu yang mana? Berapa kan? Bersaing dengan harga yang terjangkau. Ini Nah, dari harga pasaran yang kami contohkan, yang ini di pasarannya sekitar 50 atau 55.000. Tapi di kami bisa mencapai 45.000. Itu harga kalau pemesanan dalam satu pieces gitu. Kalau pasmina ada. Iya ada. Oh, ini belum keluar semua. 35. Ada lagi. Bisa. Instagramnya Terus Ada. kemudian juga selain berbagai Apa namanya? variasi, Just yang Tree. terjangkau. Punya produknya Di sini juga kami keunggulannya adalah fashionable, jadi mengikuti trendy fashion yang ada. Jadi tidak hanya model jilbabnya yang Paris aja terus, tapi kami juga ada yang motif, kemudian ada yang hijab bergo daily. Pasminanya nggak ada? Iya. Sebenarnya ada di sana. Ada. Oh, lupa nggak Ada dibawa. pasminanya itu juga ada varian yang lain juga, yang polos, kemudian ada yang Oke, dilanjut. ya, yang syar'i juga sebenarnya ada ukurannya. Nah, ibu ada yang sapi. Iya, motifnya yang syar'i, ukurannya berbeda. Kalau ukuran yang biasa kan 110 ya. Kalau syar'i 130 ya kalau nggak salah. Penasaran guys. Penasaran deh. Mau lihat Lokasi yang Kayaknya. strategis itu keunggulan kami karena biasanya kalau ke lokasi kan pasti kalau mau mampir, dipikirnya parkirnya enak apa enggak ya. Iya. enak diatur. Itu keunggulan kami. Enggak itu. Ayo silakan. Mau minum dulu. Oke, diminum diam, enggak usah nervous. Jadi kita lanjutkan nomor 3 dan saluran channel. Jadi di sini kami ada saluran channelnya yaitu di media sosial. Langsung. Kita juga menyalurkannya di sana ada seperti Shopee, Bukalapak. Lalu ada store. Kita buka toko juga. Tokonya beralamat di Kumai. Kumai ya Kak? Benar kan? Lalu kita juga memasarkan di website ya teman-teman. Jadi bisa langsung kunjungi websitenya, bisa langsung milih-milih juga. Terus kita juga memasarkan di segala event ya teman-teman. Jadi seperti pameran semalam di belakang PP itu pasar rakyat
Jadi bisa kami pasarkan juga di sana. Lalu ini yang paling dominan ya teman-teman, bahwasanya pemasaran tentang dari mulut ke mulut itu akan lebih kena banget kalau misalnya di ibu-ibu ya, mungkin ya lebih tepatnya ya. Jadi mulut ke mulut ini lebih kena, lebih diingat gitu. Habis dari saluran channel kita masuk ke hubungan pelanggan. Nah, hubungan pelanggan ini kami mulai dari media sosial, yaitu dari postingan. Dari setiap postingan di setiap pelanggan kami komentari, kami kasih masukan, saran juga, bisa dimintai masukan dan sarannya juga. Terus kalau misalnya ada event-event di setiap pelanggan itu kami berikan karangan bunga atau barang atau hadiah yang bisa mengingat kepada mereka bahwasanya kami ini ingat kepada pelanggan gitu. Selanjutnya, Bang. Oke, selanjutnya untuk nomor 5 di KI Research. Dari KI Research untuk kita dari event. Jadi event ini event mau yang skalanya besar atau skala kecil, kayak bergoyang, kemudian naik market juga. Untuk event yang kecil kayak semacam kelompok-kelompok asal, kemudian pengajian gitu. Terus untuk cash kita ngambil dari offline, dari toko-toko kita. Kemudian dari reseller atau member. Nah, kita juga buka member di sini untuk yang pelanggan yang aktif ya tetap. Kemudian reseller yang ngambil jumlah banyak, kemudian diperjualbelikan lagi dengan barang kebutuhan. Dan kemudian afiliator, kita juga memerlukan afiliator, orang yang kemudian memberikan iklan terhadap anak itu untuk dibeli, kemudian mereka juga dapat persenan. Dan media sosial lebih ke ini kita, kalau media sosial lebih ke promosi di marketplace, kemudian yang nomor 6 yang menjadi sumber daya kunci dari usaha ini adalah pegawai offline kita. Mereka juga punya andil sangat besar, kemudian reseller, itu juga untuk afiliator berhubungan dengan nomor 5 tadi, admin kita di media sosial, kemudian marketplace juga, dan Taylor. Taylor ini maksudnya sebagai penjahit lokal yang kita berdayakan. Dengan begitu usaha kita ini mencakup semua lingkungan. Dikat lagi takutnya kan orang lain yang Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi ya ini. Kita lanjutkan kembali lagi ke aktivitas kunci kita. Dan biasanya kita mengadakan event untuk promosi, giveaway dan promosi yang lainnya. Kemudian juga kita mengadakan adanya endorse. Dan kita juga terjun ke komunitas. Kemudian mitra. Nah, ini yang penting bagi kami karena salah satu kunci pendapatan kami itu dari mitra-mitra yang bekerja sama dengan kami. Salah satunya adalah influencer. Ini kami bekerja dengan influencer, bekerja sama, kemudian dengan lembaga, instansi, institusi, kemudian dengan komunitas. Salah satunya institusi bisa ke sekolah-sekolah, baik itu tujuannya untuk ke anak-anak, kembali ke sasaran kami, ke anak-anak ataupun ke guru-gurunya biasanya. Nah, guru-gurunya kan biasanya butuh seragam, ataupun biasanya ke mahasiswa yang mengikuti kegiatan, yang mengadakan kegiatan biasanya kan panitianya butuh seragam hijab seperti Mas yang tadi yang disampaikan. Nah, itu bisa kerjasama dengan kami akan menyiapkan seragam hijabnya. Kemudian selain itu komunitas, nah komunitas juga tadi sudah saya sampaikan juga bahwa
salah satunya mungkin arisannya ibu-ibu, nah seperti itu. Kemudian juga desainer, kemudian juga tailor, kami bekerja sama. Tujuannya karena apa? Kami menciptakan produk-produk yang salah satunya misalkan jilbab ini. Nah ini diharapkan nanti kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk di sekitar lingkungan yang lokal bagi teman-teman yang mungkin pekerjaannya menjahit, nah butuh apa namanya job-job dari kami, ya bisa kami berikan ke Thailand. Betul. Kemudian Jadi bisa juga kolaborasi sama penjahit. Iya. Kemudian juga dengan kurir. Nah, kalau kurir di sini biasanya kerjasamanya dalam bentuk pengiriman kan. Nah, kalau pengiriman lokal mungkin bisa kerjasama dengan kurir yang menggunakan kendaraan. Tapi kalau menggunakan jasa pengiriman yang keluar pulau dari Pulau Kalimantan, biasanya pihak jasa pengiriman yang datang ke kami untuk mengambil barangnya. Jadi bukan kami lagi yang mengantarkan ke, misalnya salah satu contoh JNT lah misalnya itu. Jadi pihak mereka lah yang mengambil barang-barangnya. Jadi kami tidak perlu mengantarkan ke tempat mereka. Kemudian perusahaan jasa dan partner investment, nah itu juga. Biaya bisa? Oke. Oke, yang terakhir adalah biaya atau pengeluaran. Di sini ada beberapa list yang sudah kami siapkan, yaitu untuk biaya pegawai, biaya event, produk, operasional, promosi, insentif atau bonus. Untuk operasional sendiri yang sudah disebutkan tadi untuk membiayai segala macam operasional dari nol sampai produknya sudah jadi ya, sampai ke tangan konsumen. Dan untuk event ini sendiri yang seperti yang sudah disebutkan tadi, ada event-event untuk expo, pasar rakyat dan lain sebagainya. Dan pastinya untuk insentif atau bonus adalah kami berikan kepada reseller ataupun pegawai yang sudah keluar target gitu, sudah mencapai target. Mungkin itu saja presentasi atau pemaparan kami pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada pertanyaan, yuk. Belilah. Belilah. Banyak sudah yang beli. Iya, nah, mungkin saya pribadi butuh masukan nih, karena ini kan saya awal pertama saya bikin apa namanya, bikin label Pak. Manual masih belajar waktu itu lewat Canva. Jadi saya coba-coba aja lah sampai akhirnya seperti ini. Nah, ini mohon masukannya teman-teman kalau yang misalkan ada masukan yang kira-kira apa yang perlu. Ini apa? Jus. Just Udah pas. Jadi kalau logo dan desain pun udah pas itu. Jadi nggak jadi gini. Kalau Anda bikin logo ya, itu bukan kayak sekedar bikin lingkaran, semisal Nataya, herbal, kan? Kanaya ya herbal. Nah, bikin logo itu bukan hanya lingkaran, habis itu K sama H. Kok jadul banget? Harus bentuk-bentuk yang inovatif. Karena sebetulnya dari logo itu sudah bisa mencerminkan kualitas produk kita. Gitu. Jadi nggak ngawur. Jadi kalau nggak konsultasi gitu kan. Bikin logo itu sangat berpengaruh. Gitu. Kalau Justri ini logonya udah bagus, udah nggak ketinggalan. Karena ini dalam bentuk logo itu macam-macam. Ada jenisnya teks, ini bisa pakai teks, nggak ada masalah. Tapi dia bagus, gitu ya. Ini juga saya pribadi nge-print sendiri nih Pak, bukan ke percetakan. Jadi ini karena saya ini masih terhitung baru beberapa bulan brand yang saya kembangkan ini. Jadi ini saya manual beli kertasnya di sini, kemudian saya ukur kira-kira ukuran untuk menggulung kemasan dari jilbab itu seberapa, kemudian saya potong manual juga, kemudian baru dipasangkan di hijab. Jadi ini sebenarnya masih manual, saya pribadi sendiri yang mengemas
belum pesan ke yang profesional atau ke percetakan gitu. Nyetak logo ya buat di shopping. Nah kalau label ini saya baru pesannya di marketplace. Iya. Kalau di sini soalnya saya belum nemu yang akril di sini untuk label. Nah, kemudian kemarin inisiatif karena cari di YouTube ya. Inisiatif sendiri jadinya ya udahlah coba-coba ini kertasnya jenis kertas apa yang biasa dipakai warna coklat di kemasan itu. Masih mencontek lah istilahnya kalau Masih ke depannya itu warnanya lebih ya pokoknya semuanya masih manual, ini dipasang sendiri, di manual jahit sendiri, masih belum ada karyawan, jadi benar-benar saya sendiri masih. Jadi orang lihat langsung ininya itu kan namanya dari nanya ke namanya apa sih? Kalau kurang jelas gambarnya warnanya. Iya. Pemilihan ini juga, pemilihan kertas juga. Kami printer yang biasa digunakan kantoran. Oke, terima kasih atas masukannya Ibu dan teman-teman semuanya. Kita terkendala waktu juga, masih ada lagi ya? Lagi ada masih keluar lagi kan? Satu. Satu Pak, kami satu sudah. Anak tiri lagi. Emang sudah 4 kan kemarin berapa kelompok? 5. Oke, Oke, lanjut. terima kasih.